Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 117. Bab 591. Formasi penyegelan 1000 lapisan. Aliran magma panas seperti pilar api yang meletus dari atas, menara pemurnian Ki Langit berkobar, dengan cara yang lurus. Pada saat itu, energi alam di dalam seluruh Akademi Batin tiba-tiba mulai merajalela. Setelah menerobos segel, menara pemurnian Ki Langit berkobar, desisan tajam yang bersemangat tiba-tiba dipancarkan dari aliran magma dengan cara seperti kilat. Segera, magma itu turun dari segala arah, dan nyala api yang ganas akan muncul kemanapun ia melewatinya. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, area yang hampir beberapa puluh meter di sekitar menara pemurnian Ki Langit berkobar, berubah menjadi lautan api. Sementara magma tumpah ke bawah, ular piton api tak terlihat yang sangat besar yang panjangnya ratusan kaki segera melesat secara eksplosif dari dalam. Ia merasakan kebebasan yang sudah lama tidak dialaminya, dan mata segitiga yang sangat besar itu dipenuhi dengan kegembiraan liar yang sangat mirip manusia. Tak terhitung jumlah siswa berada di beberapa dari 3 puncak yang jaraknya lebih dari 100 meter dari menara pemurnian Ki Langit berkobar. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyaksikan makhluk besar itu keluar dari atas menara penyulingan Ki Langit berkobar. Tidak ada yang menyangka bahwa tempat yang sering mereka latih sebenarnya berisi hal yang begitu sengit. Di mana Xiaoyan, Lin Xiuya dan yang lainnya yang baru saja melarikan diri dari menara berada di atas atap sebelum Lin Yan tiba-tiba melihat sekelilingnya dan buru-buru bertanya. Dia di sana. Xian mengulurkan jari kelingkingnya dan menunjuk ke suatu area di langit di sekitar menara pemurnian Ki Langit berkobar. Ada sosok hitam yang mengepakkan sepasang sayap hitam keunguan sambil melayang di udara. Orang itu? Bukankah tetua pertama menyuruh semua orang meninggalkan tempat itu? Mengapa dia masih tinggal di sana di mana itu adalah masalah yang bahkan tetua pertama dan yang lainnya tidak bisa selesaikan? Ekspresi Lin Yan segera berubah saat dia buru-buru bertanya saat melihat ini. Xian menarik ekor kuda ungu pucatnya. Dia memiliki suara yang lembut, tetapi dia dengan sengaja bertindak seperti orang tua. Bukannya orang itu bodoh. Bersantai. Dia pasti akan lari lebih cepat dari kelinci jika sesuatu terjadi. Dia masih perlu memperbaiki banyak hal untuk saya. Bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Lin Yan langsung merasa bingung saat mendengar ini. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya, dan hanya bisa menghentikan usahanya pada jawaban yang tidak berarti. Dia mengalihkan pandangannya ke arah makhluk besar yang bergegas keluar dari menara penyulingan Ki Langit berkobar, dan kejutan segera melonjak di wajahnya. Dia bergumam. Binatang ajaib apa ini? Sebenarnya ini menakutkan. Lin Xiuya, Lin Yan, dan yang lainnya menggelengkan kepala. Dengan pengetahuan mereka masih belum bisa melihat asal-muasal pithon api yang tidak terlihat. Ini bukan beberapa binatang ajaib, itu, bahkan aku tidak tahu apa itu. Xian menggelengkan kepalanya saat dia menggigit ujung jarinya dan berpikir sejenak hanya untuk akhirnya tertawa. Bentuk aslinya adalah binatang ajaib. Dengan demikian, dia secara alami dapat merasakan bahwa pithon api yang tidak terlihat tidak memiliki aura binatang ajaib. Jika seseorang memintanya untuk memberikan alasan, itu akan mempersulit kepalanya yang kecil yang hanya berpikir untuk makan sepanjang hari. Semua orang menggelengkan kepala. Ratu kekuatan kasar, ini benar-benar bertahan dengan hanya mengandalkan kekuatannya. Sementara semua orang berbicara, Suqian sedang menyaksikan pithon api tak terlihat ini, yang telah menembus menara penyulingan Ki Langit berkobar, di langit di atas. Ekspresinya juga sedikit berubah. Namun, segera setelah itu, dia menjerit keras. Semua sesepuh, dengarkan. Bentuk, formasi segel 1000 lapisan. Saat teriakan Suqian terdengar, 18 sesepuh yang ditangguhkan di langit segera mengeluarkan respons serentak. Segera, 18 douki yang kuat melonjak secara eksplosif sebelum terjalin satu sama lain dengan cara seperti kilat. Saat mereka saling terkait, tak terhitung jumlah energi agak kecil yang dipantulkan seperti cahaya. Energi-energi ini terjalin satu sama lain dan sesaat kemudian, mereka membentuk jaring energi yang sangat padat di langit. Jaringan energi warna-warni ini berulang kali terpantul. Oleh karena itu, pada dasarnya itu tertutup lapisan demi lapisan.
Cara itu seolah-olah ribuan lapisan ditumpangkan satu sama lain, dan mereka semua memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengejutkan. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia memandangi jaring energi berwarna-warni yang telah terbentuk di langit. Tangan Su Qian dengan cepat membentuk beberapa segel. Dengan segera, jarinya menunjuk ke tengah jaring energi. Sejumlah besar energi melonjak sebelum mengalir ke dalamnya. Setelah menerima dukungan dari energi yang sangat besar ini, Su Qian menarik tangannya kembali sekali lagi, dan jaring energi yang lebarnya hampir 100 meter tiba-tiba jatuh dari tepi, membentuk lapisan penghalang energi yang berwarna-warni. Saat penghalang energi ini jatuh, jaring pertahanan yang sangat kuat sekali lagi mencegat kepala, api-hati gugur. Karena itu telah menghabiskan terlalu banyak energi saat menerobos, menara penyulingan Ki Langit berkobar. Sebelumnya, nyala api pada tubuh ular sanca yang tak terlihat untuk sementara tampak agak redup untuk waktu yang singkat setelah dibebankan keluar dari menara. Itu cukup lama setelah formasi segel 1000 lapisan terbentuk di langit sebelum api yang ganas sekali lagi naik dari tubuh besar pithon api. Energi liar dan ganas di dalam pithon api yang tak terlihat tampaknya telah pulih kembali setelah munculnya nyala api. Ia perlahan mengangkat kepalanya yang sangat besar, dan dengan tajam memelototi jaring energi berwarna-warni di langit. Setelah merasakan manisnya kebebasan, secara alami ia tidak ingin kembali ke dunia yang dipenuhi magma dan racun api. Ses. Ini mendesis ke langit. Gelombang sonik yang tajam itu tampak seperti substansi saat menyebar dengan cepat. Akhirnya, itu mengguncang dinding energi vertikal di sekitarnya, membawa gelombang riak yang bergetar dengan cepat. Karena jaring energi yang menyelimuti area yang terlalu besar, Xiao Yan yang berhenti di dekatnya juga terbungkus di dalamnya. Beruntung Xiao Yan waspada dan cerdas. Dia dengan cepat turun ke lautan api di bawah saat pithon api yang tak terlihat mengeluarkan serangan soniknya. Dengan bantuan api inti teratai hijau yang membungkus tubuhnya, tidak hanya lautan api di sekitarnya tidak menyebabkan kerusakan apapun, tetapi mereka malah memberinya kondisi terbaik untuk menyembunyikan dirinya. Mereka akan bertarung, ekspresi Xiao Yan sangat bersemangat saat dia melihat kedua sisi di langit yang akan mulai bertarung. Dia telah menunggu hampir setahun untuk hari ini dan tampaknya dia akan mencapai alasannya untuk datang ke Akademi Jianan. Hati-hati. Aktivitas saat mereka mulai berkelahi tidak akan kecil. Pengingat Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Meski yang terakhir mengingatkan Xiao Yan, suaranya juga mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Xiao Yan mengangguk. Dia menyembunyikan tubuhnya di balik batu besar dan mengabaikan nyala api yang menyala-nyala di sekitarnya saat tatapannya menatap ke langit. Pithon api yang tak terlihat mengeluarkan suara tajam di langit sebelum secara bertahap meringkuk menjadi bentuk ular. Mata segitiga putihnya menatap tajam ke arah Su Qian yang berada di tengah jaring energi. Saat ular itu meringkuk, nyala api di tubuh pithon api yang tak terlihat itu mulai meningkat lebih intens. Bahkan udara di sekitarnya telah menjadi terdistorsi ke titik di mana tatapan yang melihat ke pithon api hanya bisa melihat tubuh yang sangat besar. Semuanya pergi. Berhati-hatilah dengan pembalasannya. Saya sudah merilis sinyal. Selama kita bertahan sebentar, wakil kepala sekolah dari akademi luar dan sesepuh lainnya akan bergegas. Saat itu, kita pasti bisa menyegelnya sekali lagi dengan menggabungkan semua kekuatan kita. Su Qian segera menjerit keras saat dia melihat postur pithon api yang sepertinya akan menyerang. Kami mengerti. Ekspresi sesepuh menjadi serius saat mereka menjawab dengan suara yang dalam setelah mendengar teriakan itu. Ses. Balasan yang tertib baru saja terdengar ketika pithon api tak terlihat yang menempati tempat itu tiba-tiba menjulurkan tubuhnya. Tubuh besar itu segera meledak secara eksplosif seperti kilat. Kecepatannya tidak melambat bahkan sedikit karena tubuhnya yang sangat besar. Kemanapun ular piton api itu melewatinya akan meninggalkan bekas-bekas ruang hampa di udara. Suhu panas yang membakar dapat menyebabkan ekspresi beberapa sesepuh berubah sedikit meskipun mereka berada jauh. Hanya setelah secara pribadi bertukar pukulan dengannya, mereka mengerti bahwa api hati gugur, ini tampaknya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hah! Pithon api yang tak terlihat dengan cepat diperbesar di mata Su Qian. Sesaat kemudian, segel tangan Su Qian bergerak tiba-tiba, dan dia adalah orang pertama yang berteriak keras. Saat teriakan terdengar,
jaring energi warna-warni itu juga memancarkan cahaya yang tajam, penuh warna, dan tajam. Bang! Tubuhnya yang sangat besar membawa kekuatan pengisian yang sangat ganas karena bertabrakan dengan keras dengan jaring energi berwarna-warni. Kekuatan ganas dan kuat itu menghantam jaring energi sampai menonjol hampir 10 meter. Munculnya yang mengkhawatirkan dari berada di ambang kehancuran menyebabkan para siswa jauh menyeka keringat dingin di hati mereka. Kembali. Mata Sukian dengan dingin dan tegas mengamati piton api yang berjuang keras melawan jaring energi. Tangannya menekan dengan keras, dan seluruh ruangan segera tampak ditekan dengan keras ke bawah. Setelah Sukian menekan kedua telapak tangannya ke bawah, jaring energi yang ditekan sampai menonjol keluar tiba-tiba memancarkan cahaya yang intens. Pantulan yang sangat kuat melonjak, dan menembakkan tubuh besar piton api yang tak terlihat. Kekuatan yang sangat besar itu dengan keras menghancurkan yang terakhir. Ekor besar itu bergoyang di udara sebelum akhirnya tiba-tiba berhenti ketika berada kurang dari 10 meter dari tanah. Piton api yang tidak terlihat tidak berhenti ketika serangan pertamanya tidak menunjukkan efek. Ekornya yang sangat besar terayun, dan tubuhnya sekali lagi melesat secara eksplosif ke arah cakrawala. Ketika itu kurang dari 50 meter dari jaring energi, itu melebarkan mulutnya, dan nyala api yang tak terlihat melonjak secara eksplosif ke segala arah. Ekspresi Sukian berubah sedikit saat dia menyaksikan nyala api tak terlihat yang datang melonjak. Tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel, dan houki yang sangat kuat dituangkan tanpa henti ke dalam jaring energi. Api yang tak terlihat dengan cepat bertabrakan dengan jaring energi. Suhu yang sangat menakutkan itu segera menyebabkan riak naik di permukaan jaring energi. Meskipun nyala api yang tak terlihat itu ganas, jaring energi yang terbentuk dari 18 elit Do Uang dan Do Uzong secara alami bukanlah hal yang biasa. Oleh karena itu, keduanya secara bertahap menemui jalan buntu di mana tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada yang lain. Ses-ses. Gelombang suara tajam lainnya tiba-tiba muncul. Api tak terlihat yang menyapu ke segala arah benar-benar mulai menggeliat. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi ular api kecil yang setebal lengan di depan wajah Sukian yang berubah secara drastis. Saat ular api kecil terbentuk, ia memiliki kecepatan yang sangat menakutkan karena ia dengan keras menghantam jaring energi. Segera, itu meledak dengan keras. Jaringan energi mulai bergetar dengan cepat saat ledakan menyapu. Sebuah lubang yang sangat kecil muncul dengan tenang. Karena kecepatan reaksi Sukian dan yang lainnya, lubang ini tidak menjadi penyebab utama runtuhnya jaring energi. Namun, saat lubang ini muncul, energi yang sangat liar dan keras meledak secara eksplosif dari tempat ini. Itu akhirnya melesat ke cakrawala. Riak energi agung itu adalah sesuatu yang jelas bisa dirasakan bahkan dari jarak ribuan kilometer. Oh tidak, hati Sukian segera tenggelam saat energi kekerasan yang liar ini naik dan menyebar. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 592. Memanggil teman dan sekutu. Ada sebuah kota bernama Kota Feng yang duduk di luar pegunungan panjang di sekitar Akademi Dalam. Kota itu tidak terlalu besar. Namun, itu memiliki posisi yang sangat penting di wilayah Sudut Hitam. Ini karena ini adalah tempat Raja Obat dari daerah Sudut Hitam, Han Feng, tinggal. Sebagai alkemis top di wilayah Sudut Hitam, Han Feng, yang telah lama menjadi alkemis tingkat 6, memegang posisi yang cukup tinggi di hati banyak faksi dan ahli. Tentu saja, alkemis tingkat 6 cukup langka bahkan di seluruh benua. Bahkan seorang Do Huang atau Do Uzong biasa harus sedikit sopan saat bertemu dengannya. Lagi pula, semua orang tahu kekuatan pengumpulan apa yang dimiliki oleh alkemis tingkat 6. Kota Feng. Kota ini dinamai menurut nama Han Feng. Suatu kehormatan khusus adalah sesuatu yang sangat sedikit orang dalam daerah Sudut Hitam, yang kacau ini, yang dipenuhi dengan pembantaian, dapat menikmatinya. Han Feng adalah salah satunya. Di tengah kota terdapat hutan bambu yang benar-benar berbeda dari pasar bising di luar. Hutan bambu ini memiliki pertahanan yang sangat ketat. Orang biasa bisa lupa masuk. Bahkan jika mereka mendekati area tertentu di sekitarnya, mereka akan menghadapi serangan tanpa pandang bulu. Setiap tahun, ada cukup banyak orang yang dibunuh oleh penjaga hutan bambu karena hal tersebut. Meskipun tempat ini sunyi, itu telah menjadi tempat terlarang di hati banyak orang di Kota Feng.
Ada rumah bambu jauh di dalam hutan bambu. Warna hijau subur, yang seperti zamrud, meresap seperti aroma bambu yang samar. Seorang pria sedang duduk bersila di sebuah ruangan bambu di dalam rumah bambu tinggi di samping jendela. Dia mengenakan jubah alkemis. Di bagian belakang jubah, kata Feng terlihat dengan sulaman tangan yang sangat indah. Pada saat ini, pria itu memusatkan perhatian pada formula obat di tangannya. Sikapnya yang tidak teralihkan tampak sangat fokus. Pria yang menundukkan kepalanya saat dia dalam diam, berpikir keras tiba-tiba mengangkatnya. Tatapan tajamnya langsung melesat ke arah cakrawala utara yang jauh. Dia merasakan gelombang energi yang tidak biasa namun familiar di tempat itu. Wajah pria itu cukup tampan. Dia sedikit mengernyit saat bibirnya yang agak tipis menempel erat satu sama lain. Mereka memiliki perasaan dingin dan keras terhadap mereka. Meskipun ini masalahnya, itu masih menyebabkan dia memiliki beberapa pesona tambahan. Perasaan ini, tangan pria itu melingkar menjadi kepalan yang perlahan mengetuk dahinya saat dia bergumam pelan. Potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya berulang melintas di benaknya. Beberapa saat kemudian, tinjunya yang membentur kepalanya tiba-tiba menegang. Sebuah cahaya berkelebat seperti kilat di dalam matanya saat itu melesat sekali lagi ke arah sumber di mana riak energi dipancarkan. Suara terkejutnya membawa sedikit keterkejutan. Ini, sepertinya riak dari api surgawi. Hati tenang pria itu mulai berputar-putar karena riak energi yang tiba-tiba dipancarkan. Matanya menyipit sebelum tiba-tiba tertutup beberapa saat kemudian. Dengan jentikan lembut jarinya, gelombang api biru tua seperti cairan bersih anehnya keluar dari dalam tubuh pria itu. Akhirnya, itu membungkus dengan kuat di sekelilingnya. Api biru tua itu cukup aneh. Sekilas memang seperti gugusan air danau yang mengalir jernih. Namun, perasaan paling otentik dengan jelas mengatakan kepada semua orang bahwa ini bukanlah genangan air, tapi semacam api. Kekuatan spiritual pria itu mulai melambung tinggi pada saat ini, saat nyala api biru tua naik. Perasaan agak kabur sebelumnya tampak seperti sesuatu yang melonjak di sisinya saat ini dan sangat jelas. Ini memang api surgawi. Api biru tua di sekitar tubuh pria itu tiba-tiba ditarik saat dia tiba-tiba berdiri. Tatapannya sangat panas saat dia menatap pegunungan yang jauh. Sesaat kemudian, dia sepertinya telah mengenali sesuatu saat alisnya dirajut sekali lagi saat dia bergumam. Arah dari mana riak energi itu ditransmisikan sepertinya dari tempat di mana Akademi Jianan berada? Jangan bilang itu mereka. Meskipun dia memiliki kekuatan pemanggilan yang sangat hebat di wilayah sudut hitam, Akademi Jianan juga merupakan makhluk yang sangat besar. Biasanya berbicara, bahkan dia tidak akan berani memprovokasi dengan mudah. Tentu saja, keengganan untuk menyinggung ini pasti akan hilang dengan sendirinya ketika manfaatnya mencapai titik tertentu. Misalnya, daya tarik, api surgawi. Han Beng. Pria itu tiba-tiba berbalik dan menangis dengan suara yang dalam. Saat suaranya terdengar, sosok manusia seperti hantu muncul. Akhirnya dia muncul di dalam rumah bambu dengan satu lutut berlutut di tanah. Suaranya mungkin serak, tapi tidak kurang hormat. Perintah apa yang dimiliki Tuan? Ambil token ini dan beritahu Sekte Api Tanah, 8 gerbang, Sekte Darah dan minta pemimpin sekte mereka untuk bergegas ke Kota Feng dalam waktu 2 jam. Saya memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan mereka. Selain itu, Anda secara pribadi akan mengirim 2 token ini ke tempat itu dan mengundang 2 simpanan itu untuk melakukan perjalanan. Pria itu secara acak melambaikan beberapa token aneh, dan melemparkannya ke sosok manusia yang sedang berlutut di tanah. Yang terakhir mengambilnya dengan cara seperti kilat, dan baru saja menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya ketika 1 token emas dan 1 perak ditembakkan. Sosok manusia menerima token emas dan perak yang agak istimewa ini. Wajahnya, yang tetap tanpa ekspresi, agak berubah saat ini. Dengan suara lembut, dia bertanya. Guru ingin mengundang bahkan mereka? Mereka biasanya bahkan tidak akan melihat orang biasa. Sepertinya bahkan Tuan harus mengeluarkan sesuatu yang dapat menarik mereka untuk mengundang mereka kali ini. Lakukan saja apa yang saya katakan. Jika saya dapat mencapai tujuan saya, hal yang mereka inginkan secara alami tidak akan menjadi masalah. Pria itu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh saat dia berbicara. Saya mengerti.
Sosok manusia itu tidak lagi ragu-ragu setelah mendengar kata-kata itu. Dia memberikan jawaban penuh hormat sebelum tubuhnya dengan cepat terlempar ke dalam kegelapan dan akhirnya menghilang. Pria itu akhirnya perlahan mengembuskan nafas saat dia melihat sosok hitam itu menghilang. Dia datang ke depan jendela dengan langkah kaki lambat dan pandangannya mengamati pegunungan di kejauhan. Api biru tua tiba-tiba melonjak di matanya. Api surgawi. Hehehehe, saya telah mencarinya selama bertahun-tahun. Sungguh tidak terduga bahwa itu tersembunyi di dalam pegunungan yang dalam itu. Selama aku bisa mendapatkan api surgawi, jenis kedua serta menelan dan memurnikannya, lalu kemarahan liar tiba-tiba melonjak ke wajah aslinya yang tajam dan dingin. Tangan pria itu tiba-tiba menegang, dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika alisnya tiba-tiba menjadi erat. Tangannya menahan dadanya dan buru-buru batuk beberapa kali. Pada saat ini, napasnya juga menjadi sangat kacau. Batuknya berlanjut beberapa saat sebelum perlahan mereda. Menghirup udara dalam-dalam, pria itu mengatupkan giginya dan dengan lembut berkata, "Sialan orang tua. Semuanya akan baik-baik saja jika dia memberi saya mantra api untuk berlatih saat itu, mengatakan bahwa pikiran saya tidak lurus. Bakat saya untuk memurnikan pil jauh lebih kuat dari Anda." Suaranya menjadi jauh lebih lembut menjelang akhir. Namun, dari penampilan tinjunya yang terkepal erat, orang bisa membayangkan kemarahan dan kebencian di dalam hatinya. Bang! Pithon api yang tak terlihat sekali lagi bertabrakan dengan keras pada jaring energi yang berwarna-warni. Itu segera mengeluarkan gelombang ledakan seperti guntur. Namun, jaring energi kadang-kadang ketat dan rileks pada orang lain, menyebabkan pithon api yang tidak terlihat tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Namun, setelah serangan berulang kali oleh pithon api, warna jaring energi berwarna-warni menjadi jauh lebih redup. Selain itu, ekspresi beberapa sesepuh berangsur-angsur menjadi pucat, dan napas mereka menjadi terburu-buru. Jelas, mereka telah menghabiskan kekuatan yang cukup besar untuk menahan serangan pithon yang tak terlihat. Bang! Api pithon yang tak terlihat menghantam jaring energi dengan cara yang liar dan kejam. Dengan tubuhnya yang sangat besar dan energinya yang agung, ia memperoleh momentum yang sangat menakutkan setiap kali bertabrakan dengan yang terakhir. Di bawah tabrakan yang hampir gila oleh pithon api, salah satu sesepuh akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi setelah sekitar 1 hingga 2 jam. Gurg! Dalam tabrakan yang ganas ini, douki di dalam tubuh sesepuh adalah yang pertama menjadi kelelahan. Seteguk darah segar tanpa sengaja dimuntahkan. Segera, dia hampir tidak berhasil mengumpulkan douki yang tersisa di dalam tubuhnya untuk mengepakkan sayapnya untuk memperlambat penurunannya. Setelah kehilangan kekuatan seorang sesepuh, tekanan pada sesepuh lainnya segera melonjak. Pithon api yang tak terlihat itu juga dengan jelas memahami bahwa kesempatannya telah tiba. Makanya, kecepatan serangnya juga meningkat. Lebih dari 10 menit kemudian, sesepuh lain meludahkan darah dan mundur. 20 menit kemudian, tetua ketiga juga mundur karena kekalahan. Ekspresi Sukian menjadi semakin jelek saat dia menyaksikan ekspresi pucat para sesepuh yang mundur satu persatu. Meskipun telah berulang kali bertukar pukulan dengan api hati gugur, beberapa tahun ini, dia tidak pernah benar-benar menyaksikan teror ketika api hati gugur benar-benar meletus. Sekarang setelah dia melihatnya secara pribadi, dia juga dengan jelas memahami bahwa makhluk alami seperti itu memang menakutkan. Hanya dalam 3 jam yang singkat, 10 dari 18 sesepuh sudah mundur. Hanya 8 sesepuh dan Sukian yang masih bertahan dengan pahit. Meskipun sesepuh akademi dalam menderita kerugian yang sangat besar, situasi ular sanca api yang tidak terlihat juga tidak terlalu bagus. Serangan dan konsumsi energinya yang gila telah menyebabkan api di permukaan tubuhnya menjadi jauh lebih redup. Posisi serangannya juga melemah. Semua sesepuh yang masih bertahan dengan pahit bisa melihat seutas harapan ketika mereka merasakan serangan yang semakin lemah dari pithon api yang tak terlihat. Xiaoyan, yang tersembunyi dalam nyala api, menatap para sesepuh di langit memuntahkan darah dan mundur satu demi satu. Dia tanpa sadar menyeka keringat dingin di wajahnya. Meskipun memiliki begitu banyak sesepuh bergandengan tangan, mereka masih berakhir dalam keadaan yang menyedihkan karena api hati gugur. Tampaknya untuk menundukkannya,
tingkat penderitaan yang dideritanya kemungkinan akan lebih besar daripada ketika dia menelan api inti teratai hijau saat itu. Dari kelihatannya situasinya, tampaknya sesepuh akademi dalam tidak akan bisa bertahan. Guru, kapan kita harus turun tangan? Xiao Yan dengan cemas bertanya di dalam hatinya. Setelah api hati gugur, melepaskan diri dari pertahanan, kemungkinan itu akan menghilang dengan cepat. Pada saat itu, menemukannya kemungkinan akan sangat sulit. Tidak perlu cemas, suara Yao Lao dengan cepat terdengar di hati Xiao Yan. Ada sekelompok besar aura yang bergegas dari timur. Mereka sepertinya adalah ahli di akademi luar. Biarkan mereka menyia-nyiakan kekuatan, api hati gugur, sedikit lebih lama. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Tatapannya buru-buru mengarah ke cakrawala. Dia memang bisa samar-samar melihat beberapa titik hitam di tempat yang hampir tidak bisa dijangkau pandangannya. Bintik hitam dengan cepat diperbesar. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi sekelompok besar orang yang muncul di mata semua orang di akademi dalam. Hahaha, Tetua Su, mengkonsolidasikan orang menghabiskan banyak waktu. Mudah-mudahan, kami belum terlambat. Tawa orang tua tiba-tiba bergema di seluruh langit. Siapa lagi yang memiliki suara yang agak akrab ini selain wakil kepala sekolah, Hugan? Sukian juga menghela nafas lega saat melihat bala bantuan ini yang muncul pada saat paling kritis. Tampaknya skenario terburuk tidak akan muncul hari ini. Saat bala bantuan dari akademi luar tiba, banyak ahli yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam wilayah sudut hitam, juga berkumpul bersama di dalam kota Feng di luar pegunungan. Akhirnya, sekelompok besar ahli melayang ke langit di bawah tawa pria yang memiliki daun maple dijahit di punggungnya. Akhirnya, mereka mengulurkan sayap douki mereka dan bergegas menuju akademi dalam di sisi lain pegunungan. Pertempuran yang benar-benar hebat akan segera terjadi. Bab 593. Menggabungkan tangan untuk menyegel. Munculnya Hugan dan yang lainnya tidak diragukan lagi adalah bala bantuan, menyebabkan keadaan para tetua, yang telah mencapai batas mereka, diperkuat. Semuanya dengarkan, bertukar tempat dengan beberapa sesepuh. Hugan melambaikan tangannya ke sekelompok besar orang yang langsung melintas dan muncul di langit di luar penghalang energi. Segera, lebih dari 10 ahli yang bergegas dari akademi luar terbang. Mereka berhasil menerima tugas menjaga penghalang energi dengan kerja sama yang hebat. Beberapa sesepuh juga menghela nafas lega ketika beban berat diterima. Mereka menangkupkan tangan ke arah Hugan dan yang lainnya dengan rasa terima kasih sebelum terbang turun dari langit dan duduk bersila di tanah untuk segera memulihkan douki mereka yang kelelahan. Meskipun para ahli yang dibawa Hugan dari akademi luar sedikit lebih lemah daripada para sesepuh dari akademi dalam, mereka lebih baik dalam hal memiliki cukup banyak dari mereka. Oleh karena itu, meskipun jaring energi warna-warni menjadi sedikit lebih redup, itu masih mampu menahan serangan liar dari api tak terlihat. Hati Sukian juga menghela nafas lega saat dia merasakan kekuatan serangan api yang tak terlihat semakin melemah. Tampaknya benda ini juga memiliki titik di mana ia mencapai kelelahan. Sekelompok massa hitam berdesakan di beberapa atap dan puncak pohon sekitar 100 meter dari penghalang energi warna-warni. Mereka mengamati percakapan yang menakutkan ini dan merasa agak tidak bisa berkata-kata. Para sesepuh yang biasanya mereka hormati dan takuti sangat lemah di bawah pithon api yang tak terlihat. Bahkan dengan penglihatan mereka, mereka dapat melihat bahwa jika bukan karena kedatangan bala bantuan dari akademi luar, kemungkinan jaring energi akan dipatahkan oleh pithon api yang tak terlihat. Namun, mereka juga merasakan keterkejutan karena pithon api misterius yang tak terlihat di atas mereka tidak bisa berkata-kata. Itu sebenarnya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjungkir balikan akademi dalam. Selain itu, dari kelihatannya situasinya, bahkan tetua pertama tampak seolah-olah dia sangat takut. Benda apa itu sebenarnya? Tak terhitung banyaknya orang yang terkejut dan tercengang di hati mereka saat mereka bergumam. Melihat bahwa serangan liarnya tidak berguna, pithon api yang tak terlihat di langit akhirnya menghentikan tindakan tidak berarti ini. Ia sekali lagi meringkuk tubuh besarnya di udara. Mata yang benar-benar putih itu menatap tajam ke jaring energi di langit. Lidah ular yang panjangnya setengah meter diperpanjang, tampak seolah-olah menggumpalkan kekuatan yang dibutuhkannya untuk menyerang sekali lagi. Melihat bahwa pithon api yang tak terlihat telah menghentikan tabrakan beratnya,
tekanan yang dirasakan Sukian dan yang lainnya juga berkurang. Namun, mereka tidak terlalu rileks. Lagi pula, mereka dengan jelas memahami bahwa makhluk besar di bawah mungkin melepaskan serangan habis-habisan yang sangat ganas di saat berikutnya. Tetua Su, sangat tidak menguntungkan bagi kita jika kita menyeretnya dengan cara ini. Mendukung jaringan energi terlalu banyak menghabiskan Douki. Jika terus berhenti bergerak, kami tidak dapat terus memelihara web. Hugan melintas ke sisi Sukian saat dia mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam sementara tatapannya menatap tajam ke pithon api yang tak terlihat di dalam jaring energi. Sukian mengangguk sedikit dan langsung tertawa. Tenang. Dirinya saat ini juga dalam kondisi lelah, dan seharusnya tidak bisa melepaskan serangan yang terlalu kuat dalam waktu singkat. Kita harus mulai mempersiapkan langkah selanjutnya dari segel selama periode waktu ini. Ya, orang-orang dari Akademi Luar kami akan bertanggung jawab untuk menjaga jaring energi. Anda bisa mengarahkan orang-orang dari Akademi Dalam untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya dari segel. Hugan mengangguk. Kedua tangannya segera membentuk segel, dan Douki yang kuat melonjak keluar dari telapak tangannya sebelum menerima benang energi dari tangan Sukian. Meskipun kekuatan Hujia tidak bisa dibandingkan dengan Sukian, dia paling tidak ahli di puncak kelas Douang. Karenanya, tidak ada kekacauan yang akan muncul bersamanya sebagai orang yang bertanggung jawab mengendalikan seluruh jaringan energi. Sukian, yang tangannya dibebaskan, perlahan bangkit. Akhirnya, dia digantung di tengah jaring energi. Tatapannya menyapu api yang mengelilingi, menara pemurnian Ki Langit berkobar, dan segera berteriak dengan suara yang dalam. Semua sesepuh dan instruktur dari Akademi Dalam mendengarkan. Konfirmasikan posisi Anda sesuai dengan formasi dan lakukan rencana formasi. Saat suara Sukian terdengar, para sesepuh yang telah beristirahat sebentar juga buru-buru membuka mata mereka. Tubuh mereka melompat dan sekali lagi menerkam ke langit. Mereka berpencar dan tetap tergantung di udara. Sekelompok besar sosok manusia tiba-tiba menyerbu keluar dari sekelompok orang dari Akademi Luar setelah semua sesepuh mengambil posisi mereka. Jumlah mereka sangat banyak. Lupakan tentang membandingkan aura mereka dengan aura para sesepuh. Mereka jelas satu tingkat lebih rendah bahkan jika mereka dibandingkan dengan Lin Xiuya, Liu Qing dan yang lainnya. Jelas sekali bahwa mereka adalah instruktur Akademi Dalam. Meskipun aura mereka tidak terlalu kuat, mereka menang dalam hal memiliki sejumlah besar aura. Oleh karena itu, dengan sekelompok besar sosok manusia yang bergegas, itu menyebabkan aura mereka melonjak sementara. Beberapa siswa yang berada dalam jarak yang sangat jauh juga merasakan hati mereka mendidih karena pemandangan ini dan bahkan memiliki dorongan untuk maju dan mengulurkan tangan. 88 instruktur tidak memiliki kemampuan terbang. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka hanya bergegas ke beberapa puncak pohon di sekitar penghalang energi. Sosok yang tersebar membentuk korespondensi yang sangat jelas dengan sesepuh di langit. Bentuk formasi segel. Sosok Sukian digantung tinggi di langit di atas penghalang energi. Tangannya tiba-tiba memberi isyarat saat dia menjerit dalam. Saat teriakan Sukian terdengar, banyak cahaya Douki tiba-tiba melonjak di udara. Akhirnya, banyak sesepuh dan instruktur mengeluarkan suara yang sangat jelas dan teratur dari mulut mereka. Douki melonjak segera dan hampir 100 pancaran Douki ditembakkan secara eksplosif dari tangan semua orang. Namun, target mereka bukanlah pithon api yang tak terlihat di dalam jaring energi tetapi Sukian di langit. Ekspresi Sukian serius saat dia melihat sinar Douki melesat dari segala arah. Segel di tangannya berubah tiba-tiba, dan riak ruang melingkar yang kuat muncul di depannya. Akhirnya, itu membentuk vakum melingkar 5 kaki. Hampir 100 balok Douki ditembak ke dalamnya. Segera, ruang hampa dipenuhi dengan aura yang sangat kuat. Oleh karena itu, bola Douki vakum 5 kaki muncul di tangan Sukian. Setelah merasakan energi yang sangat menakutkan yang berkumpul di udara, pithon api yang tak terlihat, yang meringkuk untuk memulihkan kekuatannya, mulai merasa tidak nyaman. Mata segitiga putihnya melihat Sukian di langit dengan tatapan tajam dan ganas. Api panas yang tak terlihat sekali lagi melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ia mengayunkan ekor besarnya dan tubuhnya sekali lagi melesat ke arah jaring energi. Ruang itu bergetar berulang kali di sepanjang jalan, tampak terdistorsi dan terlipat. Semuanya, hati-hati.
Jangan biarkan binatang ini menerobos jaring energi. Hugan berteriak dengan suara yang dalam. Ekspresinya menjadi serius ketika dia melihat pithon api tak terlihat yang membawa momentum yang sangat besar. Iya. Semua orang berteriak dalam kesatuan. Douki di tubuh mereka melonjak, dan akhirnya mengalir ke jaringan energi, menyebabkan warna yang terakhir menjadi lebih cerah. Siu. Tubuhnya yang sangat besar melewati udara sebelum tiba-tiba menabrak jaring energi seperti meteorit yang sangat besar. Segera, ledakan keras yang membelah gunung dan menghancurkan bumi melonjak keluar dari titik kontak. Pada saat itu, ekspresi dari banyak ahli di Akademi Luar menjadi sedikit lebih pucat. Binatang ini memang menakutkan, wajah Suqian sedikit memerah. Dia menyaksikan penghalang energi itu ditekan sampai membentuk busur yang sangat berbahaya. Douki di dalam tubuhnya tiba-tiba mengalir seperti air banjir sebelum tak henti-hentinya dituangkan ke dalam jaring energi dan menyatukannya. Namun, pithon api yang tak terlihat tampaknya tahu betapa besar bahaya penggumpalan energi di tangan Suqian kali ini. Oleh karena itu pada dasarnya berjuang keras. Cahaya dari jaring energi itu perlahan meredup sedikit di bawah perjuangan ini. Tetua Su, cepatlah! Tangan Hugan berulang kali sedikit gemetar saat dia mengertakkan giginya dan berteriak ke arah Suqian di langit. Tatapan Suqian tertuju pada pithon api yang tak terlihat, yang berjuang keras di jaring di bawah. Cahaya bola Douki yang sangat besar di tangannya juga semakin terang. Jubah panjangnya terangkat hingga terentang maksimal. Cara itu tumbuh seolah-olah itu adalah balon yang ditiup udara di dalamnya. Bola Douki di tangannya pada dasarnya seperti matahari yang cerah mengikuti pengumpulan energi, tampak sangat mencolok. Detik berikutnya, bola Douki yang sangat besar itu tiba-tiba mulai bergetar hebat. Suqian mengerti bahwa ini karena sudah mencapai batasnya. Rasa dingin yang keras melintas di mata Suqian saat dia merasakan bola Douki bergetar di tangannya. Dia mengeluarkan teriakan dingin rendah yang bergema di dalam akademi dalam seperti guntur bergemuruh. Beast, kembali. Tangan Suqian tiba-tiba menekan ke bawah saat teriakan itu terdengar. Bola Douki yang sangat besar itu juga memancarkan suara, "Ci", saat menembus hambatan udara, dan dengan tenang memasuki jaring energi. Akhirnya, itu tampak seperti bola meriam karena dengan keras menabrak tubuh besar pithon api yang tak terlihat. Ses. Bahkan dengan kekuatan pithon api yang tak terlihat, itu mengeluarkan desisan yang sangat tajam saat diserang oleh serangan yang begitu liar dan kejam. Ledakan kuat yang tiba-tiba meletus mendorongnya dengan keras ke tanah. Akhirnya, itu ditembak ke menara pemurnian langit yang berkobar, yang rusak dari tangan Suqian. Segel. Pithon api yang tak terlihat sekali lagi dilemparkan ke menara pemurnian ki langit berkobar. Jai melintas sesaat di mata Suqian. Tangannya tiba-tiba membentuk segel saat dia menangis. Saat teriakan Suqian bergema, orang bisa melihat bahwa bagian atas, menara penyulingan ki langit berkobar, yang telah pecah tiba-tiba memancarkan lapisan film energi hitam pucat. Ujung menara tertutup rapat. Hah! Melihat api hati gugur, yang sekali lagi disegel di dalam menara, siswa yang tak terhitung jumlahnya yang menonton dari sekitarnya segera mengeluarkan sorakan yang dapat memindahkan gunung dan membalikkan laut. Guru, Xiao Yan menyaksikan menara pemurnian ki langit berkobar, yang berisi cahaya berwarna hitam dari dalam lautan api. Dia merajut alisnya sedikit saat dia berbicara dengan lembut di dalam hatinya. Jangan cemas. Tidak mudah untuk menyegel api hati api, apalagi sepertinya ada faksi lain yang telah disiagakan oleh aktivitas di sini. Suara terkejut Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Wajahnya segera berubah sedikit saat dia tanpa sadar berteriak. Jangan bilang itu orang-orang dari wilayah sudut hitam. Lingkungan Akademi Jianan hanya memiliki wilayah sudut hitam. Saya pikir itu seharusnya. Orang-orang ini benar-benar kucing yang tidak bisa menahan bau ikan. Mereka bahkan berani untuk terlibat dalam urusan akademi dalam. Mata Xiao Yan menyipit. Pandangannya tertuju pada langit cerah. Meskipun akademi dalam ditutupi oleh cermin luar angkasa, itu bukanlah penyembunyian yang sangat kuat terhadap orang yang benar-benar kuat. Suqian di langit juga menghela nafas lega saat dia menyaksikan api hati gugur yang sekali lagi disegel dari langit.
Senyuman juga muncul di wajahnya saat mendengar sorakan dari kejauhan. Namun, senyuman itu baru saja muncul ketika tiba-tiba menjadi kaku di bawah tawa lembut yang tiba-tiba muncul. Hehehehehe, sungguh tidak terduga bahwa Akademi Dalam masih menyembunyikan api surgawi seperti itu. Tetua pertama Sukian, kamu benar-benar menjaga rahasianya dengan baik. Gelombang riak tiba-tiba muncul di langit yang cerah saat tawa ini terdengar. Segera, sekelompok besar sosok manusia perlahan berjalan mendekat. Mereka akhirnya tetap tergantung di langit. Segera, aura haus darah menutupi langit seluruh Akademi Dalam. Bab 594. Mantra api tidak lengkap. Tawa yang tiba-tiba muncul di atas menyebabkan sorakan yang bergema di tempat itu tiba-tiba berhenti. Tak terhitung banyaknya siswa yang menyaksikan sekelompok besar orang yang muncul di langit dengan cara tertegun, dan agak tidak dapat membuat kepala atau ekor dari situasinya. Di langit, ekspresi Sukian gelap dan serius saat dia memelototi sekelompok orang yang muncul dengan menerobos cermin. Tatapannya perlahan berhenti pada pria yang mengenakan jubah alkemis di depan. Matanya segera mulai menyipit perlahan saat dia tertawa terbahak-bahak. Kupikir aku mengenalimu. Ini sebenarnya adalah Kaisar Obat Han Feng dari daerah Sudut Hitam. Hehehehe, tetua pertama terlalu sopan. Nama itu adalah sesuatu yang diberikan secara acak kepada saya oleh teman-teman saya dari wilayah Sudut Hitam. Saya benar-benar tidak layak untuk itu. Bibir tipis pria yang dipanggil sebagai Han Feng membawa sedikit senyum saat dia berbicara dengan Sukian. Han Feng, ini adalah tempat milik Akademi Jiananku. Apa yang kalian semua rencanakan dengan datang tanpa diundang? Ekspresi Hugan yang serupa tampak sangat jelek karena penampilan Han Feng dan yang lainnya. Tubuhnya perlahan bangkit sampai berada di belakang Sukian sebelum menangis padanya. Dia adalah Han Feng. Xiao Yan tiba-tiba terkejut saat mendengar nama itu dari tanah. Dia segera berbicara dengan suara terkejut yang lembut saat tatapannya tanpa sadar memeriksa Grandmaster Alkemis yang bisa dianggap sebagai seniornya. Han Feng tertawa pelan. Namun, tatapannya melirik ke ujung menara penyulingan Ki Langit berkobar. Dengan suara lembut, dia berkata, api surgawi adalah benda misterius yang alami. Memang sedikit terlalu kejam untuk menyegelnya di sini dengan cara ini. Sebagai seorang alkemis, nyala api bisa dikatakan membentuk semacam keyakinan di hati kita. Oleh karena itu, Han Feng ingin meminta tetua pertama untuk melepaskan api surgawi ini dan tidak melakukan pemenjaraan seperti ini. Saat suara Han Feng terdengar, tidak hanya wajah Sukian dan yang lainnya menjadi sangat aneh, tetapi bahkan orang-orang di sekitarnya juga memiliki ekspresi aneh. Bagi orang-orang di wilayah Sudut Hitam, pembunuhan dan pembakaran adalah hal yang biasa, apalagi penjara yang tidak masuk akal itu. Yang terpenting, benda yang dipenjara bahkan bukanlah manusia melainkan hanya sekumpulan api meskipun nyala api ini memiliki energi yang sangat besar. Alasan yang konyol. Apakah menurut Anda kami, orang-orang di Akademi Jianan, adalah anak-anak berusia 3 tahun? Hugan tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya dan orang bisa mendengar suara angin deras dari seluruh langit. Hampir 20 sosok manusia dengan sayap Dou-Uki melintas dan muncul, menyaksikan kelompok Han Feng di sisi berlawanan dengan cara yang jahat. Beritahu kami jika Anda ingin merebut api surgawi. Berbicara secara tidak langsung tidak cocok dengan status Anda. Sukian melemparkan lengan bajunya saat tatapannya tiba-tiba menyapu sekelompok orang dengan penampilan aneh di belakang Han Feng. Tangan di lengan bajunya segera menegang saat dia berkata dengan lemah. Hehehehehe, kamu memang layak menjadi kaisar pengobatan. Anda dapat mengundang para pemimpin faksi seperti Sekte Darah, Gerbang Api Darat, Gerbang 8. Anda mungkin satu-satunya yang memiliki kemampuan memanggil seperti itu di wilayah Sudut Hitam. Hahaha, tetua pertama benar-benar orang yang bak-bakan. Han Feng tertawa. Dia segera menghela nafas dan berbicara. Karena tetua pertama bisa menebak niat saya akan menyusahkan Anda untuk mengakomodasi kami. Anda harus tahu betapa pentingnya api surgawi bagi kami para alkemis. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi kondisi apapun yang Anda miliki selama Anda dapat menyerahkan api surgawi kepada saya. Ejekan terkandung di sudut mulut Sukian. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengejek. Apakah menurutmu aku tidak tahu persis orang macam apa kamu ini?
Jika gurumu Yao Zunze yang mengatakan ini, aku mungkin akan mempertimbangkan tawaran seperti itu. Anda, bagaimanapun, harus pergi dan terus berlatih selama beberapa dekade lagi. Akademi Jianan kami tidak mengandalkan nama kosong untuk bertahan hidup di benua Douqi selama bertahun-tahun. Catatan, Zunze pada dasarnya semacam gelar yang diberikan kepada Douzun. Senyum di wajah Han Feng perlahan ditarik. Tatapannya yang dipenuhi dengan kehangatan juga secara bertahap menjadi gelap dan dingin. Karena tetua pertama tidak mau menyerahkannya, Anda seharusnya tidak menyalahkan Han Feng karena merebutnya dengan paksa. Saat kata-katanya terdengar, gelombang api biru tua seperti air tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Suhu tinggi perlahan menyebar darinya. Api surgawi? Gelombang suara kaget terdengar saat nyala api biru tua muncul. Dalam pandangan semua orang, wajar jika mereka dapat mengidentifikasi nyala api Han Feng secara sekilas. Tatapan Xiao Yan yang menatap langit dari gugusan api di tanah tiba-tiba menyusut pada saat ini. Dia dengan lembut menghirup udara dingin sambil bergumam. Orang ini, sebenarnya juga memiliki api surgawi. Suaranya baru saja terdengar ketika ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Dia hanya merasakan cincin hitam gelap di jarinya telah menjadi sangat panas saat ini. Xiao Yan dengan paksa menahan rasa sakit yang membakar, tetapi tetap diam. Ketika dia pertama kali mendengar nama Han Feng, cincin berwarna hitam itu juga menjadi sangat panas karena pemberontakan kekuatan spiritual Yao Lao. Api jenis ini menjadi semakin kuat sekarang. Guru, Xiao Yan dengan lembut berteriak di dalam hatinya. Itu lama setelah suara Xiao Yan terdengar sebelum suara Yao Lao membawa nada rendah saat perlahan terdengar. Saya baik-baik saja. Anda tidak perlu khawatir. Hanya saja saya tidak menyangka pengkhianat ini akan memiliki keberuntungan sebesar itu. Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin hitam pekat saat dia berbicara di dalam hatinya. Tenang, Guru, serahkan masalah membersihkan pengkhianat kepadaku. Tidak apa-apa kalau kamu memiliki niat seperti itu, tapi saat ini kamu masih bukan tandingannya. Waktu pelatihannya jauh melebihi waktu Anda, dan dia juga saat ini memiliki api surgawi. Oleh karena itu, tidak ada konflik dengannya dalam waktu dekat. Yao Lao menghela nafas. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia tahu apa yang dikatakan Yao Lao itu benar. Dengan kemampuannya saat ini, dia jauh lebih rendah dari senior ini terlepas dari apakah itu dalam hal kekuatan atau perbaikan obat. Namun, Xiao Yan tiba-tiba mengerutkan alisnya dengan ragu dan dengan lembut berbicara di dalam hatinya. Guru, saya ingat bahwa seorang alkemis biasa paling banyak memiliki satu jenis api, bukan? Karena Han Feng ini juga memiliki api surgawi, mengapa dia masih di sini untuk merampok? Yao Lao terdiam saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Lama kemudian sebelum suara serak yang dalam terdengar. Ini karena dia juga mempraktikkan mantra api. Tubuh Xiao Yan menegang. Wajahnya kaget. Namun, mantra api yang dia praktikkan hanyalah yang tidak lengkap. Hanya dengan kata-kata Yao Lao di akhir, Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega. Tidak lengkap? Maksud kamu apa? Dulu, ketika dia masih menjadi murid saya, dia telah mencuri mantra api ketika saya sedang lengah. Namun, saya menemukannya saat dia berlatih. Karena tergesa-gesa, dia hanya bisa mendapatkan sebagian dari rute metode Qi, mantra api. Suara Yao Lao agak serak ketika dia mengingat ingatannya saat itu, namun, saya telah mengatakan bahwa bakatnya dalam perbaikan pengobatan tidak lebih lemah dari Anda. Setelah memikirkannya selama bertahun-tahun, sepertinya dia telah menemukan sesuatu yang kecil. Jika tidak, dia tidak akan tertarik dengan jenis kedua, api surgawi. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya menatap tajam ke sosok di langit. Sungguh tidak terduga bahwa Han Feng juga mempraktikkan mantra api. Meskipun itu hanyalah versi yang tidak lengkap, itu masih menyebabkan Xiao Yan memiliki perasaan yang agak aneh. Itu, dia harus membunuh yang terakhir. Perasaan seperti ini tidak muncul dari hati Xiao Yan. Sebaliknya, itu hampir seperti reaksi naluriah. Reaksi naluriah semacam ini menjangkau jauh ke dalam pikiran Xiao Yan, menyebabkan niatnya untuk membunuh Han Feng menjadi jauh lebih padat. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan menekan niat membunuh yang muncul dari dalam hatinya. Tatapannya menyapu dua faksi di langit saat dia tanpa sadar mengerutkan kening.
Jika dia membandingkan jumlah orang sekarang, Akademi Jianan secara alami memiliki lebih banyak orang. Namun, kebanyakan orang dari Akademi berada di kelas Do Huang. Selain Hugan, tidak ada orang lain yang ahli Do Huang. Di sisi lain, sebagian besar pemimpin faksi di pihak Han Feng adalah dari kelas Do Huang. Selain itu, beberapa ahli dari faksi lain berada di kelas Do Huang. Tidak ada yang tahu siapa yang akan kalah jika mereka benar-benar bertarung. Namun, Akademi Dalam masih memiliki tetua pertama. Dia adalah seorang elit Do Uzong. Dengan dia di sekitar, kemungkinan Han Feng tidak akan berani ceroboh meskipun dia memiliki banyak ahli Do Huang. Xiao Yan berulang kali menghitung kekuatan kedua belah pihak di dalam hatinya. Han Feng, aku yang dulu menyarankanmu untuk pergi secepat mungkin. Saya bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika tidak, jika kepala sekolah kembali di masa depan, kemungkinan besar tidak satupun dari kalian yang hadir bisa melarikan diri. Sukian berteriak dengan tegas saat dia menyaksikan nyala api biru tua naik dari tubuh Han Feng. Hehehehe, tetua pertama tidak perlu mencoba menakut-nakuti saya. Kepala sekolah Anda tidak mengungkapkan dirinya selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu kemana dia kabur? Han Feng tertawa. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat, menara penyulingan Ki Langit berkobar, dipenuhi dengan panas. Selama aku bisa mendapatkan api surgawi ini, sepertinya tidak akan ada yang tahu siapa yang mengambilnya bahkan jika dia datang mencariku di masa depan. Oleh karena itu, saya juga akan menyarankan tetua pertama untuk menyerahkan api surgawi. Anda juga jelas menyadari karakter seperti apa yang kami, orang-orang dari wilayah sudut hitam, miliki. Jika kita akhirnya benar-benar bertarung, kemungkinan Akademi Dalam ini juga akan hancur total, kan? Han Feng tampak tertawa saat dia berbicara. Suaranya sebenarnya dipenuhi dengan ancaman. Sukian menghirup udara dalam-dalam. Wajahnya tertutup warna hijau. Kedua tangannya perlahan terulur dari lengan bajunya dan menggenggam udara dengan lembut. Ruang mulai berfluktuasi secara intens pada saat ini saat dia berbicara dengan cara yang gelap dan dingin. Sudah bertahun-tahun sejak aku bertarung. Hari ini, aku yang dulu akan memutuskan dan melihat apakah kamu berhak mengucapkan kata-kata ini. Semua sesepuh, dengarkan. Lindungi, api surgawi, sampai mati. Sukian tiba-tiba mengeluarkan teriakan lembut. Teriakannya seperti guntur yang bergema tanpa henti di langit. Lindungi, api surgawi, sampai mati. Semua ahli di akademi berteriak bersatu. Segera, gelombang aura kuat melonjak ke langit. Orang yang keras kepala. Seorang Douzong mungkin kuat, tetapi itu tidak berarti bahwa seseorang tidak terkalahkan. Wilayah sudut hitam masih memiliki orang-orang yang bisa menandingi Anda. Han Feng diam-diam mundur selangkah saat dia merasakan tekanan kuat yang menyebar dari tubuh Sukian. Dengan tawa dingin, dia segera berbalik dan berbicara. Tuan emas dan perak, tolong ungkapkan dirimu. Hahaha, Han Feng, kamu harus tahu harga dari mengundang kami untuk bertindak. Semoga pada akhirnya Anda dapat mengeluarkannya. Kalau tidak. Suara Han Feng baru saja terdengar saat dua tawa keras tiba-tiba terdengar. Ruang mulai bergetar segera saat sosok emas dan perak muncul di langit dengan cara seperti hantu. Ekspresi Sukian dan yang lainnya segera berubah saat mereka menyaksikan sosok emas dan perak di langit. Suara seperti angin dingin muncul dari celah di antara gigi Sukian. Sungguh tak terduga, bahkan kalian berdua diundang. Bab 595. Pertempuran besar yang kacau. Dua sosok manusia muncul di langit dengan cara yang aneh. Salah satunya dengan jubah emas sementara yang lainnya dengan jubah perak. Namun, jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan dapat menemukan bahwa wajah keduanya pada dasarnya identik. Mereka memiliki rambut dan janggut putih, dan ciri-ciri mereka tampak seperti diukir dari sebuah cetakan. Nama kedua orang ini bukanlah hal asing bahkan bagi sesepuh di Akademi Dalam. Karena inilah ekspresi mereka sedikit berubah. Yang disebut Tuan Emas dan Tuan Perak adalah dua ahli teratas yang diperingkat di peringkat sudut hitam, di wilayah sudut hitam. Karena mereka berdua kembar dan metode ki mereka benar-benar sama, kedua orang ini, yang kekuatannya hanya mirip dengan ahli puncak Do Huang ketika mereka berpisah, dapat saling melengkapi kekuatan satu sama lain ketika mereka melawan-lawan bersama. Mereka memiliki peluang kemenangan yang cukup besar bahkan saat menghadapi Do Uzong.
Oleh karena itu, nama keduanya sangat terkenal di seluruh tingkat ahli di wilayah sudut hitam. Hal ini menyebabkan bahkan sesepuh dalam akademi dalam pun telah mendengar tentang mereka. Anda juga berpikir untuk ikut campur dalam masalah ini? Sukian perlahan berbicara dengan cara yang gelap dan serius. Kami ditugaskan oleh orang lain. Masing-masing dari kita memiliki apa yang dibutuhkan yang lain, dan itu tidak dapat ditolong. Orang tua yang mengenakan jubah emas tersenyum dan berbicara dengan Sukian. Sutua, aku akan memberitahumu bahwa lebih baik memberikan api surgawi kepada Han Feng. Jika kepala sekolah Anda ada, kami tidak akan menyetujui transaksi ini. Sayangnya, tidak ada kabar tentang orang tua itu setelah bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu apakah dia sudah mati atau apa. Orang tua berjubah perak itu tertawa dengan suara yang agak kejam. Nada itu sebenarnya mirip dengan lelaki tua berjubah emas itu. Hei, angan-angan apa? Saya ingin melihat betapa hebatnya para tetua emas perak yang dikabarkan mampu melawan lawan di seluruh kelas. Bahkan jika kepala sekolah tidak ada, bukan terserah kalian semua untuk datang dan berperilaku buruk. Sukian tertawa dingin. Jika itu masalahnya, sepertinya jumlah ahli di Akademi Batinmu tidak mencukupi. Orang tua berjubah emas itu tertawa. Meskipun sisi Han Feng lebih sedikit jumlahnya, mereka menang dalam hal kekuatan mereka telah jauh melampaui sesepuh akademi. Jika mereka benar-benar bertarung, itu mungkin bagi mereka untuk berurusan dengan dua sekaligus atau bahkan tiga. Ekspresi Sukian sedingin es. Namun, dia terlalu malas untuk mengatakan omong kosong lagi. Kedua tangannya berputar sedikit dan douki yang agung meludah dari telapak tangannya, mengguncang udara sampai mulai sedikit gemetar. Tetua pertama Sukian, aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Apakah Anda akan menyerahkan api surgawi, atau tidak? Kesabaran Han Feng telah benar-benar melemah saat mereka menyusut dengan cara ini. Matanya Sukian dan yang lainnya sebelum bertanya dengan samar. Sukian tanpa ekspresi. Dia hanya melambaikan lengan bajunya di hadapan pertanyaan Han Feng. Pilar douki yang kuat tiba-tiba keluar dari lengan bajunya dan menyerbu langsung ke Han Feng. Ekspresi Han Feng berangsur-angsur menjadi dingin saat Sukian memimpin serangan. Dia mendengus dan menjentikkan jarinya. Api biru tua muncul di telapak tangannya. Akhirnya, dengan ayunan lembut, itu bertabrakan hebat dengan pilar douki. Bang! Ledakan rendah dan dalam muncul dan riak energi yang menyebar mengguncang Han Feng sampai dia buru-buru mundur selangkah. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Meskipun dia mendapat bantuan, api surgawi, Sukian masih seorang elit Douzong. Yang pertama tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di depan tabrakan. Tubuh Sukian tidak berhenti sejenak setelah melakukan serangan. Dia berubah menjadi petir yang langsung melesat ke arah Han Feng. Hehehehe, Sutua, kamu harus datang dan bermain dengan kami. Sosok emas dan perak langsung melintas dan muncul di depan Han Feng, membuka mulut mereka memberi Sukian senyuman. Tangan mereka berdua menegang dan douki hijau pucat yang sangat kuat meledak secara eksplosif. Sukian memutar tubuhnya untuk menghindari douki hijau pucat yang melesat secara eksplosif. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan pria tua emas dan perak. Dengan segera, angin dari telapak tangan ketiga kelompok itu bertukar satu sama lain, dan suara guntur yang rendah, dalam, dan teredam seperti angin telapak tangan berulang kali dipancarkan dari bayangan yang menyebabkan seseorang menjadi terpesona. Tatapan Han Feng beralih ke Hugan dan yang lainnya saat melihat Sukian direcoki oleh orang tua emas dan perak. Dengan lambaian tangannya, dia berbalik dan tertawa ke arah sekelompok besar orang di belakangnya. Selanjutnya, saya ingin merepotkan semua orang untuk menghentikan orang yang tersisa. Aku akan turun dan melepas segel itu. Mereka hanyalah beberapa do uang. Tidak apa-apa jika Anda menyerahkannya kepada kami. Terlebih lagi, rasa darah segar dari sesepuh di Akademi Dalam adalah sesuatu yang belum aku rasakan. Pemimpin sekte dari sekte darah Venlao menatap Hugan dan yang lainnya dengan cara gelap yang penuh dengan kebencian. Dia membuka mulutnya dan memperlihatkan giginya yang agak tajam. Sejak putra satu-satunya secara tidak sadar terbunuh di wilayah sudut hitam, dan pencarian untuk pembunuhannya ternyata sia-sia, karakter suram Venlao yang awalnya menjadi agak temperamental. Saat dia bertindak, dia akan membunuh dan mendapatkan darah, tampil sangat kejam.
Hehehehe, kalau begitu, terima kasih banyak semuanya. Han Feng pasti akan sangat berterima kasih kepada semua orang setelah masalah ini berhasil. Han Feng menangkupkan tangannya ke Fen Lao dan yang lainnya. Sayap Douki biru tua di belakangnya mengepak dan dia segera mendarat di sebelah menara pemurnian Ki Langit berkobar. Hentikan mereka! Hugan melambaikan tangannya saat melihatnya. Hampir 30 lebih ahli dari akademi di belakangnya segera bergegas keluar dari segala arah, menghalangi rute Han Feng. Cek, lawanmu adalah kami. Lebih dari 10 sosok manusia yang membawa aura berdarah pada tiba-tiba muncul sebelum membentuk situasi yang berlawanan dengan para ahli dari akademi dalam. Han Feng tertawa. Tubuhnya berbalik dan dia terus terbang menuju menara pemurnian Ki Langit berkobar. 30 lebih ahli dari akademi baru saja bertindak ketika 10 lebih ahli top dari wilayah sudut hitam muncul dengan tertib. Segera, angin kencang yang tak tertandingi yang mereka bawa datang mengetuk dengan keras. Akhirnya, kelompok 30 lebih ahli benar-benar tersebar dalam sekejap ketika sosok manusia bergegas keluar. Pertempuran di langit tiba-tiba dan intens. Semua siswa di kejauhan tidak begitu jelas apa yang terjadi di langit. Namun, setelah pertempuran meletus, suara ledakan energi yang berulang menyebabkan ekspresi mereka berubah. Baru sekarang mereka bisa menebak bahwa orang misterius yang tiba-tiba datang itu memiliki niat buruk. Meskipun mereka memahami ini di dalam hati mereka dan beberapa siswa ingin membantu, pertempuran di langit yang jauh membuat mereka merasa bahwa mereka tidak berdaya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan pertempuran liar, kejam, dan kacau yang telah meletus di langit, karena hati mereka berulang kali berdoa agar sesepuh di akademi dalam dapat mengusir tamu yang tidak diinginkan ini. Han Feng mengepakkan sayapnya setelah pertempuran kacau meletus di langit dan muncul di puncak menara pemurnian Ki Langit berkobar. Dia menatap film energi gelap yang redup bersinar di bawah dan baru saja akan bertindak ketika suara angin kencang yang tajam tiba-tiba terdengar di atas kepalanya. Han Feng sedikit mengernyit. Dia mengepakkan sayapnya dan menghindari serangan angin sebelum perlahan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Hugan menatapnya dengan wajah sedingin es. Kamu bisa melupakan tentang memiliki delusi, api surgawi. Douki yang kuat di tangan Hugan dengan cepat diaglomerasi saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Sepertinya Anda tidak dapat memblokir saya hanya dengan Anda sendiri. Han Feng merasakan sedikit keterkejutan saat dia melihat Hugan, yang sebenarnya telah lolos dari lingkaran pertempuran kelompok besar sebelum segera berbicara sambil tersenyum. Dengan kekuatannya dan dengan bantuan api surgawi, pada dasarnya hampir tidak ada orang di antara kelas Do Huang yang cocok untuknya. Oleh karena itu, Han Feng tidak terlalu takut pada Hugan meskipun kekuatan yang terakhir berada di puncak kelas Do Huang. Kalau begitu, kamu bisa datang dan mencoba. Hugan tertawa dingin. Dia tidak mengatakan omong kosong saat aura kuat keluar dari tubuhnya. Douki membungkus Han Feng yang cemberut saat meletus. Kedua orang itu segera berubah menjadi sosok buram saat mereka saling terkait dan bertarung satu sama lain. Karenanya, langit benar-benar turun menjadi pertarungan yang kacau balau. Pertempuran yang berapi-api pada dasarnya terjadi dimanapun orang memandang. Suara ledakan energi seperti petasan yang mengeluarkan poni berulang. Xiao Yan agak tercengang saat menyaksikan pertempuran kacau di langit dari tanah. Sukian sudah tertunda oleh apa yang disebut tetua perak emas. Hugan dan Han Feng juga tenggelam dalam pertempuran sengit. Semua sesepuh berulang kali dan dengan paksa dihentikan oleh para pemimpin sekte dari sekte darah dan berbagai sekte lainnya, yang melawan dua pada saat yang sama. Namun mereka benar-benar berhasil mendapatkan keunggulan dalam situasi ini di mana mereka kalah jumlah. Harus dikatakan bahwa perbedaan antara elit Do Huang dan Do Huang cukup besar. Tatapan Xiao Yan sedikit pusing karena pertarungan yang mempesona. Dia hanya bertanya dengan getir di dalam hatinya. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami hanya bisa menunggu. Anda tidak bisa pergi dan membuka segel sendiri selama pertempuran besar antara kedua belah pihak. Anda akan menarik perhatian kedua belah pihak jika Anda melakukan itu. Suara Yaolau terdengar cepat. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan dan sekali lagi menyembunyikan tubuhnya di bawah penutup api.
Namun, tepat ketika dia menyembunyikan dirinya lagi, suara tajam angin kencang tiba-tiba melesat secara eksplosif dari langit, mengejutkan mantan. Sayap awan ungu miliknya bergerak tiba-tiba dan tubuhnya melayang ke udara untuk menghindari angin. Meskipun tindakan ini memungkinkannya untuk menghindari serangan itu juga menyebabkan tubuhnya terungkap. Namun, beruntung beberapa dari orang-orang yang disiagakan tidak mengambil sikap ofensif terhadap Xiao Yan. Xiao Yan juga tidak berani tinggal di langit yang penuh dengan kekacauan ini. Dia segera mulai buru-buru membungkus tubuhnya dengan douki berwarna hijau sebelum menarik diri. Saat Xiao Yan hendak mundur, pemimpin sekte dari sekte darah, Fen Lao, yang sedang menikmati pertarungannya dengan 3 ahli Do Uang di suatu tempat di langit, tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan secara acak menyapu mereka. Tatapannya tiba-tiba berhenti. Sosok manusia yang terbungkus dalam api hijau. Punggung ini yang tampaknya adalah salah satu yang dia kenal menyebabkan kemerahan berdarah langsung melonjak di kedua matanya. Dia meminjam perasaan tertentu yang memungkinkannya untuk mengetahui bahwa punggung ini pasti sama dengan punggung si pembunuh yang muncul di cermin yang telah dimurnikannya dari darah putranya yang sudah meninggal. Setelah tidak dapat menemukan pembunuh putranya setelah segala macam metode, tak terduga dia akan menemui pembunuhan di tempat semacam ini. Aum. Kemerahan berdarah diaglomerasi di matanya saat raungan yang dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh meledak keluar dari mulutnya. Douki merah terang yang kuat tiba-tiba melonjak. 3 ahli Do Uang, yang tertangkap basah, diguncang sampai tubuh mereka terbang kembali. Saat ketiga tetua Do Uang mundur, sayap di punggung Fen Lao mengepakkan, dan tubuhnya tampak seperti cahaya berwarna darah saat melesat secara eksplosif ke arah Xiao Yan di sudut di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Raungan tajam mengguncang cakrawala. Bajingan kecil, kamu benar-benar membuatku kesulitan mencarimu. Pergi dan mati dengan putraku. Bersambung ke episode 118. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.